Hai, saya Davin Wardana. Oke, kali ini kita masuk ke materi ke-10 dari serial HTML dasar. Oke, yang kali ini akan kita bahas adalah bagaimana cara membuat dan penggunaan dan penempatan dari tag form. Nah, kita masuk ke tag form. Ya, mungkin kita akan membuat dulu formnya. Kita belum masuk ke bagian CRUD atau data-datanya. Kita akan mulai dari tampilan HTML terlebih dahulu. Nah, mungkin beberapa dari kalian sudah tahu kalau tag form adalah tag atau bagian HTML yang digunakan untuk menginput atau mengelola data. Misalnya kita membuat sebuah form atau membuat masukkan username, masukkan password, daftar, registrasi, tekan tombol di bawah ini dan sebagainya. Nah, sekarang hampir semua web nih punya yang namanya tag form. Nah, mungkin kegunaannya beda-beda. Ada yang digunakan untuk login form, digunakan untuk mendaftar, digunakan untuk mengedit data dan sebagainya. Sebagai contohnya kita buka halaman website saya. Nah, di sini ada satu buah form yang berisi input username. Nah, ini namanya fill username dan password. Nah, ini adalah form login di mana kita bisa memasukkan username password untuk login ke akun kita. Nah, hampir semua halaman website sudah memiliki form ini. Atau biasanya form login ini digunakan untuk di bagian-bagian sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya, karena dia memerlukan akses akun di dalamnya. Oke, kita ke sini. Nah, di sini juga ada form registrasi. Nah, jadi ada dua form di halaman depan di website saya. Ada form login dan registrasi. Di sini kita bisa memasukkan username untuk kita daftarkan dan passwordnya. Nah, kita bisa mengisi. Di sini juga ada kode referral. Ya, mungkin fungsinya sama-sama input teks. Nah, biasanya jika kita registrasi atau login, nah, data kita akan tersimpan di dalam sebuah website atau database dari website tersebut. Nah, kita belum nyampe sana karena kita masih main di HTML. Mungkin itu akan dibahas jika kita sudah memasuki pembelajaran dari PHP atau mulai memasuki CRUD, yang artinya pengolahan data. Kita bisa mulai nih untuk mengaplikasikan form ini. Nah, untuk sementara kita hanya bisa membuat halaman form tersebut. Jadi halaman HTML saja tanpa sistem di dalamnya. Nah, semua form ini dibungkus oleh yang namanya tag form. Nah, nanti akan kita bahas. Di sini saya akan berikan contoh. Ini adalah beberapa form dari HTML5. Ini adalah combo box, multiple select. Di bawahnya ada text area untuk mengelola teks yang panjang, checkbox untuk memilih box, ada date. Di sini combo box, email khusus untuk email. Di sini ada file. Di sini ada rank untuk. Di sini ya rata-rata sisanya sama, fungsinya dan penggunaannya sama. Nah, kita tidak akan bahas semua kali ini. Dalam video ini kita akan bahas beberapa karena di dalam tag form ini ada banyak sekali elemen di dalamnya. Jadi saya akan buatkan video beberapa lagi untuk membahas tag-tag lanjutan dari yang belum kita bahas. Di sini kita bikin folder terlebih dahulu. Kita tambahkan file. Kita beri nama form. Kita save dulu
form.html. Oke, di sini kita bikin struktur HTML-nya dulu. Kita kasih title HTML form. Kita langsung masuk ke body. Sini kita tab. Di sini, nah pertama-tama kita di sini bisa menuliskan input. Tab. Tipe yang pertama adalah teks. Nah, teks ini untuk menuliskan teks biasa, fill text di dalam input kita. Nah, jadi kita sudah punya satu form di mana bisa diisi dengan teks. Nah, ini kita taruh di kiri. Nah, oke. Di atasnya atau di sampingnya kita bisa taruh identitas atau keterangan input ini untuk diisikan apa. Di sini kayak saya kasih contoh username. Nah, kita untuk memberikan sebuah nama atau identitas pada sebuah form, kita menggunakan yang namanya label. Label ini bisa digunakan untuk memberikan keterangan jika kita ingin menambahkan sebuah form. Sudah saya save, kita refresh. Nah, dia akan ada tulisan username. Kita kasih titik 2. Kita di dalamnya juga bisa kita kasih ID. Ini for username dan di inputnya kita kasih ID. Nah, fungsinya si label ini dikhususkan untuk ID username. Nah, kalian harus ikuti scriptnya seperti ini. Jika kita refresh, nah, jadi label dan input ini sudah satu pasang. Nah, jadi jika username ini kita tekan, nah, dia akan otomatis menyuruh kita untuk mengisi input data atau field dari teks tersebut yang ber-ID sama dengan labelnya. Nah, jadi jika si label diklik akan menuju ke input dari ID-nya. Oke, sekarang kita BR dulu. Kita akan buat input baru. Kita kasih label dulu. Yang kedua yaitu for password. Nah, kita akan membuat form password. Di bawahnya kita kasih input tab password. Nah, kita hapus jadi ID password. Oke. Kita save, kita refresh. Nah, sekarang sudah ada form kedua. Nah, namanya form password. Jika kita ketik, nah, dia akan memunculkan seperti password seperti ini. Ini hanya memunculkan data dengan menghiddenkan teksnya tersebut. Jadi sama-sama menampilkan teks, bedanya hanya disembunyikan, bukan di-encrypt, karena di sini belum ada script untuk menyembunyikan atau encrypt dari password langsung. Nah, jika kita isi yang username, dia akan muncul, dan jika yang password, dia akan tersembunyi. Itu dia yang kedua. Di sini kita tambahkan lagi. Sekarang kita akan buat radio button. Nah, biasanya ini akan digunakan untuk memilih salah satu dari beberapa pilihan seperti gender atau jenis kelamin. Tipenya radio. Kita kasih ID pria. Nah, di sini kita kasih label dengan nama for pria. Nah, di bawahnya kita kasih pilihan kedua, input type radio, ID
wanita. Nah, kasih label for wanita. Nah, jangan lupa di labelnya ini kita kasih nama labelnya pria dan wanita. Oke, kita save, kita refresh. Nah, di sini sudah bisa memilih pria wanita. Nah, tapi kita tidak boleh seperti ini nih. Nah, jadi form radio ini tidak diperkhususkan untuk memilih lebih dari satu pilihan. Nah, jadi di sini kita partisipasi dengan atribut lagi, namanya name. Nah, name ini harus kita samakan di dua-duanya. Kita kasih gender. Nah, name satunya lagi sama, kita kasih gender. Jadi si radio 2 ini sudah terkoneksi atau sudah menjadi satu grup. Oke, ini kita akan rapihkan dulu agar tidak pusing melihatnya. Kita enter, kita save kembali, kita refresh. Sekarang kita pilih pria, wanita. Nah, tidak akan menjadi dua, atau jadi semua yang satu name atau satu identitas akan terkumpul dengan grup itu. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah tag checkbox. Nah, tag checkbox ini baru nih yang diperkhususkan untuk memilih dua data atau lebih. Jadi kita bisa memilih 1 sampai lebih dari 1 data. Nah, ini contohnya saya kasih makanan. Ini ID-nya makanan. Di bawahnya ini kita copy dulu semuanya. Nah, yang bawah ini kita akan ganti menjadi minuman. Kita ganti kapital. Nah, kita refresh. Sekarang ada checkbox. Nah, jadi kita bisa memilih 2, sedangkan radio kita hanya bisa memilih 1. Oke. Yang selanjutnya kita bayar dulu. Yang selanjutnya kita akan membuat button atau tombol. Nah, tapi di sini kita menggunakan input. Meskipun saya tidak menyarankan, karena input untuk memasukkan sebuah nilai, bukan mengeklik atau menjadikan sebuah tombol. Nah, tapi kita di sini kita bisa menjadikan contoh. Kita lihat. Nah, di sini akan menjadi tombol submit. Nah, tipe submit namanya. Input tipe submit. Jika kalian ingin mengganti, kalian bisa memberikan value. Nah, kita simpan. Nah, jadi tombolnya berubah menjadi sesuai value yang kita ganti. Oke. Selanjutnya ada tag khusus untuk membuat button. Nah, meskipun tadi si input tipe submit ini bisa membuat button, tapi yang benar dan seharusnya kita buat untuk button adalah tag button. Nah, di sini kita ketik button. Nah, di button ini ada 3. Ini kita ketik dulu save. Tipe di sini ada submit, reset, dan juga button tersebut. Nah, jika kita lihat, memang tampilannya sama, tapi fungsi sebenarnya dari button ada pada tag yang menggunakan button. Jadi yang benarnya adalah menggunakan button. Nah, segini aja kita membahas dari form atau tag dalam tag form.
nanti akan kita lanjut lagi karena ada beberapa tag dalam tag form lagi yang belum kita bahas. Nah, jadi ikuti lagi video selanjutnya. Terima kasih and enjoy to coding.